Halo Infiners, kembali lagi bersama saya Ridho Ananda. Nah, di video kali ini kita akan belajar membuat tabel dengan HTML menggunakan tag table, oke? Nah, jadi apa sih kegunaan tabel dalam HTML? Ya. Nah, yang pertama itu digunakan untuk membuat tabel data yang terstruktur. Ya. Nah, fungsi yang kedua itu ada tabel terdiri dari beberapa baris dan kolom yang membentuk grid atau kotak-kotak di mana setiap sel dalam grid itu terdapat teks, gambar, link atau HTML lainnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah tabel ya. Nah, di sini terdapat beberapa baris. Contohnya ini ada beberapa baris ya, 1, 2, 3. Di setiap baris itu kita bisa meletakkan beberapa elemen elemen HTML. Contohnya itu di sini icon, di sini teks dan elemen lainnya. Nah, jadi apa saja tag yang ada di table ya? Yang pertama itu pastinya tag table. Tag table ini mendefinisikan sebagai kontainer untuk kita membuat elemen table, oke? Nah, jadi si table ini adalah kontainernya. Lalu ada tag tr atau table row ya. Tag ini digunakan untuk mendefinisikan baris dalam table. Nah, jadi di dalam table itu ada namanya table row ya, untuk mendefinisikan baris. Seperti yang kita bilang tadi, di dalam table itu ada beberapa kolom dan baris. Lalu ada tag th atau th ya, atau table header. Ini digunakan untuk mendefinisikan sel header atau kolom pada table. Biasanya berisi teks yang menunjukkan informasi atau judul kolom. Oke, nah jadi ini adalah tag yang digunakan untuk kita membuat judul di dalam table kita. Lalu ada yang namanya tag td atau table data. Ini digunakan untuk mendefinisikan sel data atau sel biasa dalam table. Oke. Nah, nanti di table data ini kita bisa meletakkan beberapa elemen HTML. Contohnya ya seperti tadi, kita bisa meletakkan icon, teks, gambar dan lain-lain. Oke, jadi sebenarnya di dalam table itu ada beberapa tag ya. Dan saya akan membagi tahu ya, itu apa saja sih tag yang ada di contoh table kita. Nah, yang pertama ini adalah konten ya. Ini nggak kita pakai, nggak kita buat karena sebenarnya di dalam table itu hanya ada di sini, dari sini ya. Nah, ini baris yang kita buat ini itu menggunakan table row, oke? Nah, lalu di sini ada beberapa kolom teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kolom. Nah, ini kita membuatnya menggunakan table data ya. Oke. Nah, untuk contoh dari TH atau table header itu ada di sini ya. Nah, jadi ini adalah header dari sebuah tabel ya. Header atau judul. Jadi ini ada teks yang bold ya atau tebal. Nah, ini mendefinisikan bahwa ini adalah judul dari sebuah tabel, oke? Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan ke dalam coding, oke? Oke, sekarang buka kode editornya. Yang sebelumnya ini kita udah buat gambar dan anchor. Lalu kita buat file baru di sini table ya .html. Nah, di sini kita copy paste aja dari file anchor, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, ini kita hapus saja ya. Ini kita buat table ya. Nah, seperti yang udah kita bahas, table itu memerlukan kontainer atau tag table ya. Jadi kita buat di sini tag table lalu kita tutup. Nah, secara otomatis dia akan menutup tagnya kita tadi. Lalu di sini kita buat table header ya, itu untuk membuat judul dari tabelnya. Nah, sekarang kita
buat seperti ini teman-teman. Nah, lalu di dalam table header ini kita akan membuat contohnya itu seperti nomor ya, atau no, singkat aja. Lalu kita copy kode ini, lalu kita paste ke sini ya. Contohnya kita akan membuat seperti data produk ya. Ini nomornya, lalu di sini ini, lalu di sini kita langsung ke judul, lalu di situ ada, kita buat baris baru lagi, paste dan deskripsi ya. Singkat aja, deskripsi. Nah, sekarang kita akan melihat previewnya dulu ya, biar teman-teman bisa tahu. Jangan lupa di save, Ctrl S, lalu pergi ke file yang kita buat tadi di sini, table.html. Klik kanan lalu open ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada nomor, judul, dan deskripsi ya. Nah, ini kita udah berhasil mendefinisikan elemen menggunakan tag table. Ini adalah TH atau TH, table header ya. Lalu sebenarnya ini kita perlu yang namanya table row agar kita bisa membuat baris ya. Nah, jadi di dalam table itu kita harus mendefinisikan row-nya atau barisnya itu menggunakan table row untuk mendefinisikan table baris ya. Nah, di table row ini kita membuat table header ya, karena kita ingin membuat judulnya. Oke. Nah, di sini ada th, lalu kita tutup, jangan lupa. Nah, sekarang kita buat apa aja konten dari judul table kita. Contohnya seperti nomor ya. Nah, sekarang kita copy th ini ya, elemennya, lalu kita enter, jangan lupa, lalu kita paste, Ctrl V ya. Di sini kita buat contohnya judul ya, atau ya karena kita ingin membuat table produk seperti contoh tadi. Lalu jangan lupa enter, lalu paste lagi, Ctrl V. Nah, di sini kita buat deskripsi ya. Oke, nah sekarang kita lihat preview atau hasil yang udah kita buat. Jangan lupa Ctrl S atau save, lalu pergi ke folder kita. Nah, di sini klik filenya, lalu klik kanan dan open. Nah, jadi ini adalah hasil dari table yang kita buat tadi. Oke. Nah, balik lagi ke kode editornya. Di sini di dalam tr ini kita sudah mendefinisikan table headernya. Lalu selanjutnya kita perlu table row lagi. Table row lagi. Nah, ini kita butuh table data ya. Jadi kita akan membuat data itu sesuai dengan table headernya. Nah, jadi di awal ini dia akan mereferensikan ke table header yang pertama. Nah, jadi kita buat satu di sini sebagai contoh ya. Lalu kita paste aja, copy, lalu di sini paste. Dan yang kedua ini itu akan mempresentasikan table header yang kedua. Oke, ini judul ya, contohnya judul produk, judul produknya itu handphone ya, handphone. Oke. Nah, lalu yang ketiga itu ada deskripsi. Kita paste aja seperti tadi. Contohnya adalah ini adalah handphone gitu ya, contoh aja. Oke, jangan lupa kita save, Ctrl S, lalu pergi ke browser dan refresh. Nah, di sini teman bisa lihat ya kalau kita sudah berhasil untuk membuat table. Oke. Nah, tapi di dalam table biasanya itu ada baris ya. Teman-teman kalau perhatikan di dalam table itu ada baris untuk memisahkan antara baris dan kolom ya. Seperti yang dicontoh tadi. Nah, di sini itu ada
baris untuk memisahkan antara table header dengan table row. Oke. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya border. Ya. Nah, ini kita buat satu. Ini adalah border size atau ukuran dari bordernya. Nah, border ini adalah presentasi untuk membuat setiap tabel itu memiliki baris ya. Oke. Jangan lupa di save dan mari kita lihat hasilnya. Mari kita refresh di sini dan boom. Ini adalah bentuk dari border tadi. Jadi dia memisahkan setiap kolom table row dan table datanya tadi. Oke. Oke, sekarang teman-teman udah paham ya cara membuat table. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Kalau yang barisan paling pertama itu adalah TH ya, TH table header. Itu untuk mempresentasikan judul dari sebuah table. Nah, makanya ketika kita lihat di dalam table kita ini, teks di dalam TH itu akan berubah menjadi teks bold ya. Dia akan lebih tebal di sini karena ini adalah contoh dari table header. Oke. Nah, lalu di sini ada satu ya, ini sesuai dengan table data yang kita buat tadi di sini. Lalu yang kedua itu akan menyesuaikan dengan table header yang kedua seperti judul gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Harapannya teman-teman bisa paham dan mengerti cara membuat table. Nah, untuk topik berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat formulir. Sekian dan stay tune. See you on the next video.